Tasya dikejar. Jangan dorong-dorong ya. Tasya. Kata mau gugatnya gimana nih Kak? Alasannya Kak? Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pagama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Setelah sempat ramai diperbincangkan di dunia maya dan memilih bungkam ketika berhadapan dengan awak media, akhirnya terungkap bahwa Tasya Farasya resmi menggugat sang suami, Ahmad Assegaf, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut telah didaftarkan melalui kuasa hukumnya secara daring, e-court, pada Jumat, 12 September 2025 lalu. Adapun agenda sidang perdana telah ditetapkan dan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 September mendatang. Perkara ini pun menjadi sorotan publik, mengingat Tasya selama ini dikenal jarang mengumbar kehidupan rumah tangganya ke ranah media. Tasya dikejar. Jangan dorong-dorong ya. Tasya. Kata mau gugatnya gimana nih Kak? Alasannya Kak? Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pagama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang Mediasi pertama. berarti. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Ekot. Iya, sekarang kan perkara semuanya daftar secara ekot, elektronik ya. Tidak ada yang manual. Dalam kuasa hukum atau secara langsung dari penggugat atau seperti apa? Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa hukum. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Ya, tadi baru daftar tanggal 12 September. Kemudian akan disidangkan sidang pertama tanggal 24 September 2025. Hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Kabar mengenai keretakan rumah tangga Tasya Farasya sejatinya sudah lama berhembus kencang, terutama setelah sejumlah unggahannya di media sosial viral dan ramai menjadi perbincangan publik. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah unggahan ulang Tasya mengenai hukum kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Tak sedikit warganet yang menilai postingan tersebut merupakan sindiran halus sekaligus curahan hati Tasya terkait kondisi rumah tangganya. Isyarat itu pun sontak memicu berbagai spekulasi, hingga banyak yang meyakini hubungan Tasya dengan Ahmad Assegaf memang tengah berada di ujung tanduk. Sejak saat itu, dugaan keretakan rumah tangga pasangan ini semakin kuat dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Lantas apa kata praktisi hukum Agustinus Nahat mengenai rumah tangga Tasya Farasya dan suaminya yang dikabarkan retak lantaran adanya dugaan tanggung jawab nafkah yang tidak dipenuhi sang suami? Dan seperti apa pula pandangan Ustadz Dery menurut ajaran Islam? Tasya. Kata mau gugatnya gimana nih Kak? Alasannya Kak, boleh tahu nggak Kak? Dalam hukumnya penelantaran. Itu juga bisa dipidana. Itu bisa dilaporkan dan ancaman hukuman juga sekitar 1 tahun. Jadi nafkah itu bisa nafkah lahir dan batin. Salah satu tidak diberikan itu bisa jadi alasan untuk jadi dasar untuk perceraian. Tapi Bang, untuk tidak memberikan nafkah istri atau mungkin kalau dalam hukum menelantarkan, berarti itu bisa termasuk KDRT non fisik kamu?
Bisa dibilang? Oh, memang itu masuk KDRT. Oke. Penelantaran itu termasuk undang-undang KDRT. Kalau dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin, gimana ceritanya? Ini kan undang-undang KDRT gitu loh. Kalau dia selingkuh, artinya ada pengkhianatan. Kalau dia tidak memberikan nafkah, artinya itu penelantaran. Itu masuk dalam undang-undang KDRT atau undang-undang perkawinan. Soal hubungan hukum antara istri dan suami. Yang kedua, kalau ada anak akan ada hak asuh. Yang ketiga, ada harta bersama yang akan menjadi pokok gugatan tersebut. Kalau sudah bercerai, sekarang soal anak. Kalau anak di bawah 12 tahun, udah pasti kan hak asuh di ibu. Tapi kalau ibu itu tidak punya pekerjaan, ibu itu ternyata dunia malam, mabok-mabokan, pesta, apalagi ketangkap, dia bukan ibu yang baik. Itu hak asuh langsung beralih ke bapaknya. Toh ke bapaknya juga, karena bapaknya ternyata mabok-mabokan, tukang selingkuh, tukang tidak pulang, ya kan, tukang atau kriminal, atau memang dia ditangkap polisi, dengan sendiri hak asuh akan beralih kepada ibunya. Bukan digugat, bisa dilaporkan dan bisa juga digugat untuk hak asuhnya kan. Ketika orang menikah itu kan saling suka. Ketika ada masalah tolong rembuklah. Yang diperhatikan kan soal anak. Tapi kalau kedua belah pihak memang tidak mau lagi satu atap, satu kamar, ya sudah, berarti kan bercerai. Ketika bercerai mereka harus rembuk lagi untuk bicara tentang masalah anak ini, hak asuh anak. Contoh lu bayangkan aja, contoh kemarin beberapa artis kan, dia menikahkan anaknya kan mantannya pasti datang dong. Jadi memang kalau namanya anak itu tidak ada mantan anak sampai kapanpun itu anakmu. Saya hanya kembalikan kepada mungkin sesama laki-laki. Kalau tidak jadi suami baik, jadilah bapak yang baik. Tapi di dalam urusan privat atau rumah tangga, ya sebaiknya kan lebih baik diskusilah, ngobrol, cari solusi yang baik. Karena kalau tidak, yang korban kan anak. Inilah pasangan yang tepat, ya, supaya kamu tidak menderita seumur hidup. Ya, saya mau bayangkan itu, mau sampaikan kepada kalian bahwa ketika kalian menikah, kalian sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Kalian juga harus bertanggung jawab, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kalau menurut saya, sebagai seorang istri pasti akan melayani suaminya yang baik. Ya lahir batin bang, sandang, pangan, papan, ya itu lahir itu, termasuk hubungan suami istri itu lahir itu. Yang batin ini yang paling penting lah, agama bang, mendidik istri agama, mengenalkan Allah kepada istri, mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak istri, ya, itu kewajiban suami bang. Nah, maka nggak mudah untuk menjadi seorang suami itu. Makanya suami yang tidak mendidik istrinya agama, maka dosa istri mengalir ke dia bang. Kalau kita nih laki-laki nikah terus suaminya nggak mendidik agama anak istrinya, nah maka dosa anak istri itu mengalir ke suami sebagai penanggung jawab. Hukumnya kalau dia nggak mampu, ya mau diapain bang? Kalau dia mampu terus menyengaja, dia zalim bang. Nah, kalau istri itu sudah dizalimi, maka istri berhak atas dirinya dia untuk menuntut khuluk namanya bang. Dia pergilah pengadilan agama, dikatakan aku tak mau bersuamikan dia, minta cerai. Nah, nanti hakim akan putuskan. Kadang-kadang gitu laki-laki itu dia nggak menafkahi istrinya. Satu sisi dia nggak mau menceraikan juga, itu zalim. Makanya nasihat saya kepada para wanita nih, kalian carilah laki-laki yang saleh, yang paham agama. Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tak mencintaimu, dia tak akan menzalimimu. Nah, tapi kalau suaminya kaya, sama orang lain dia royal, sama orang lain dia bagi-bagi duit semua, di TikTok dia nyawer-nyawer orang, di istri nggak kasih duit. Nah, itu zalim itu bang, itu zalim. Kalau dia masih cinta, dia bersabar. Kalau udah enggak, dia memang ada pilihan lain ya. Perceraian itu adalah solusi dalam Islam. Perceraian itu bukanlah sebuah maksiat, bukan sebuah dosa, maka tidak ada hubungan dengan dosa. Perceraian itu halal. Kalau halal berarti bukan sebuah kesalahan. Jadi Islam itu memuliakan wanita. Kalau wanita tadi memang sudah terzalimi, tersakiti, maka dia berhak untuk menuntut cerai. Silakan. Kalau memang itu tidak membahagiakan pernikahan, silakan berpisahlah karena Allah. Gitu. Nah, kalau kalian memang mampu ya, boleh punya istri 2, 3, 4. Jangan maksiat. Kalau nggak mampu satu aja, jangan macam-macam. Berpuasa, tahan dirimu. Jangan maksiat kepada Allah. Jangan maksiat, itu aja aku bilang, jangan maksiat. Setelah resmi menggugat cerai sang suami, kehidupan Tasya Farasya tampak mengalami banyak perubahan. Ia kini harus menjalani keseharian seorang diri, sekaligus berusaha menjaga keseimbangan diri lewat pola hidup sehat. Melalui unggahan di media sosialnya, Tasya kerap membagikan aktivitas baru yang dilakoninya, termasuk menjalani terapi rutin. Dalam salah satu unggahan, ia terlihat tengah berkonsultasi dengan dokter hingga melakukan terapi menggunakan sebuah alat yang ditempatkan di bagian kepalanya.
Momen tersebut sontak menarik perhatian publik, lantaran banyak yang menilai Tasya kini semakin fokus pada kesehatan mental maupun fisiknya pasca menghadapi prahara rumah tangga. Aja ya. Iya. Oke. Jadi tadi saya jelaskan di gelombang otak kita itu ada sekitar 5 gelombang utama. Ya, ada delta, theta, alpha, beta, dan beta. Nah, kalau warnanya hijau itu yang normal. Semakin ke arah oranye atau merah itu berarti dia dominan. Kalau semakin ke arah hijau atau biru Rem ini tidur paling dalam, yang paling bagus buat detoksifikasi langsung tubuh. Tasya Farasya selama ini dikenal sebagai salah satu figur publik yang aktif di media sosial. Ia kerap membagikan berbagai kegiatan sehari-hari, aktivitas pekerjaannya, hingga momen-momen mesra bersama sang suami yang kini menjadi rekam jejak digital. Namun, pada Minggu, 14 September kemarin, Tasya secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya akan rehat sementara dari aktivitas di dunia maya. Momong izin of sosmed dulu boleh ya, maafin Momong dengan segala keresahan yang terjadi. Momong tahu kok. I need some time and space. Momong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Ujar Tasya di laman media sosialnya. Keputusan ini sontak menimbulkan beragam reaksi dari para pengikutnya. Banyak yang menduga langkah tersebut berkaitan dengan kondisi rumah tangganya yang tengah disorot publik. Meski tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusannya, Tasya menegaskan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sekaligus fokus pada urusan pribadi. Finally, aku berhasil bikin Q&A with my chubby hubby. Ketemu itu dulu banget, aku kelas 3 SMP, Tasya kelas 6 SD. Ketemu satu tempat les sama Tasya, terus ketemu lagi setelah aku di Amerika setahun. Itu baru yang kayak kita hubungan beneran, the rest is history. Yaudah kita tuh LDRan gitu. Berapa tahun sih? 7 tahun itu tuh kita LDRan. Terus kayak Ahmad tuh pulangnya cuma setahun sekali. Dan pas awal-awal itu, berapa tahun awal ya? 4 tahun kali ya. Kita tuh ngobrolnya masih pakai lo gue gitu. Kak menggugatnya kapan sih Kak? Alasannya apa? Mungkin pemicunya Kak? Masih sarungan ya Kak? Bener Kak karena nafkah Kak? Soal nafkah bener Kak? Gaji ngomongnya karena nafkah. Pada unggahan terakhirnya sebelum memutuskan rehat dari dunia maya, Tasya Farasya sempat membagikan momen seru saat dirinya menggelar sebuah event olahraga yang diikuti oleh kerabat serta sahabat-sahabat terdekatnya. Acara tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme, terlebih karena Tasya menyiapkan hadiah yang tidak main-main. Tak tanggung-tanggung, ia menyediakan total hadiah hingga jutaan rupiah, bahkan grand prize berupa 2 unit motor Vespa untuk para pemenang utama. Kehadiran hadiah spektakuler itu membuat acara kian semarak, sekaligus memperlihatkan sisi Tasya yang selalu totalitas dalam setiap kegiatan yang digelarnya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.